Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Nuwasil darsana fi Riyadhis Shalihin fi kalami sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa sayyidu ghurril muhajjalin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli man ittaba'ahu ila yaumiddin. Fadhal man yaqra. Iqra. Amin. Amin. Allahumma shalli alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fiik. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wan Abi Sufyana, lan saking sahabat Abu Sufyan, Sakhr ibnu Harb. Nama Abu Sufyan adalah Sakhr bin Harb radhiyallahu taala. Fi hadisi, ing dalam hadisipun, karena itu di Medina AC-nya 2, tak matikan. Ada teman tak kasih kardus, saya dibawa kardus. Saya kok dingin, tapi ternyata ada sesuatu di belakang saya. Ya. Abu Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu taala anhu, mertuanya Rasulullah SAW. Fi hadisihi, ing dalam hadisipun, at-tawili ingkang panjang. Di hadis yang panjang disebutkan dalam Sahih Bukhari, di awal Sahih Bukhari. Fi kisati Hiraqlah, ing dalam kisah Heraklius azimin Rum. Qal dawuh sapa Abu Sufyan, qala Hiraqlu, ngucap sapa Hiraqlu. Heraklius mengatakan, famada ya'murukum, famada mongko utawi apa sejatine ya'muru sing perintah sapa nabi iki kum ing sliramu kabeh. Masyaallah, jazakallahu khair, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Artinya, kenapa sih kamu kok berperang dengan Muhammad? Ada masalah apa? Apa yang dia perintahkan sehingga kalian tidak mau beriman, bahkan memutuskan untuk berperang dan memeranginya? Padahal dia adalah siapa dia?
suami anak perempuanmu. Ya. Karena Ramlah Ummu Habibah itu adalah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Padahal kita teruskan. Ya, apa sih sebenarnya yang dia Muhammad ini merintahkan kalian? Sehingga kalian tidak menerima perintahnya. Kalian tahu bahwa dia adalah seorang yang terpercaya, tidak pernah tercoba berbuat dosa sekalipun kepada manusia. Lalu sekarang dia ngaku utusan Allah. Apa mungkin dia berdusta kepada Allah? Mau berdusta kepada manusia tidak berani? Ya, demikian. Yakni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi. Qala Abu Sufyan, dawuh sapa Abu Sufyan, qultu aku ngucap, yaqulu nabi iki, yaqulu dawuh, ubudullah ibadah yang Allah wahdahu ta'til wala lanojo tusriku bihi syai'an, wala lanojo tusriku berbuat syirik sapa sliramu kabeh bihi lawan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Perlu diketahui, adalah orang musyrikin Quraisy. Mereka menolak dakwahnya Rasulullah, menolak gara-gara apa? Mereka tidak mau berucap la ilaha illallah. Karena apabila mereka menyetujui itu, mereka harus menanggalkan semua bentuk peribadahan dan sesembahan-sesembahan yang mereka dapati itu semua dari orang-orang tua mereka, dari leluhur mereka. Adapun di zaman sekarang, ngucap la ilaha illallah segojangan, sampai mimir ngalor tahlilan, ngidul tahlilan, melumah melindur ya tahlilan, tapi tidak faham makna la ilaha illallah. Ya, demikian. Sehingga ada kalimat yang sangat bagus diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada baiknya ngakune muslim tapi wong musyrik jek luwih pinter, luwih paham tentang makna la ilaha illallah. Bebalani malih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai dawuh ngeten dawuh, fala khaira fi muslimin kana al musyriku a'rafu bi makna la ilaha illallah. Dan api wong muslim, wong musyrik kecil pinter tentang makna la ilaha illallah. Ya, demikian. Jadi Abu Sufyan sangat paham visi dakwah Rasulullah, yaitu mengajak agar beribadah hanya kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya. Ya. Bukan ingin mencari atau menaikkan rating di dalam kualitas politiknya, tidak. Wala tusyriku bihi syai'ah, jangan sampai kalian berbuat syirik. Karena syirik maknanya adalah hamba mengabdikan diri dan menghambakan diri kepada sesama hamba yang dirinya lebih mulia daripada dia. Kita katakan dirinya lebih mulia karena manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam. Sehingga kerasulan, kenabian itu hanya ada pada anak Adam. Bahkan jin pun tidak ada jin yang nabi, jin yang rasul tidak ada. Ya, apalagi selain mereka. Nah, watrukulan tinggal ma yaqulu sing onen-onene abaukum, bapak-bapakmu. Tentunya adalah gugon Tuhan yang bertentangan dengan dalil.
Adapun apa yang ditinggalkan oleh leluhur berupa etika-etika yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, maka Islam datang untuk menyempurnakannya. Perhatikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Inang mangi bestine bu'istu aku kautus liutammima supaya sun nyampurnane makarimal akhlak, item-item akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalimat perkataan Abu Sufyan ini, tinggalkan apa yang disampaikan atau petuah-petuah leluhur, maksudnya adalah petuah-petuah leluhur yang bertentangan dengan norma Islam dan etika Islam dan akhlak Islam. Akan tetapi petuah leluhur yang di dalamnya ya kebaikan, di dalamnya ya aturan akhlak yang baik, maka Islam bukan datang untuk membatalkannya, tapi Islam datang untuk menyempurnakannya. Nabi bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahkan di dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW menegaskan tentang pentingnya akhlak, ya, bahwa kepentingan akhlak tersebut tidaklah kalah dengan pentingnya akidah, dan tidaklah kalah dengan pentingnya ibadah. Bahkan akhlak itu apabila diamalkan berdasarkan niat, maka dia akan menjadi sebuah ibadah yang agung di sisi Allah Ta'ala. Kejujuran, akhlak yang mulia. Amanah, akhlak yang mulia. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, inna ahabbakum ilayya, inna saat temene ahabbakum, sing paling tak tresnani, wa aqrabakum, lan sing paling cedhek minni saking ingsun, apane tamyiz niki, mangzilatan, kedudukane yaumal kiamati, besok ning dina kiamat, ahasinukum akhlaqo, sing paling bagus apane, akhlaqi. Ya, demikian. Karena memang seorang itu akan bersama dengan kekasihnya nanti di akhirat. Ketika ahasinul akhlak direkomend oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah ahabbukum ilaihi, yang paling dicinta Rasulullah, pastinya adalah yang paling dekat dengan Rasulullah nantinya. Ya, demikian. Wa ya'muruna, lan Nabi iki perintah kita bis sholati, supaya nindakne salat. Abu Sufyan bloko suto ngomong apa enek, karena ingat dusta itu adalah nyun sewu gengsi tokoh kok dusta, apalagi ikonnya sebagai pendusta itu gengsi sekali. Sehingga Abu Sufyan dalam kondisi masih kafirnya, saya ulang, sehingga Abu Sufyan dalam kondisi masih kafirnya dan bicara kepada orang kafir dan berbicara tentang lawannya. Siapa lawannya? Nabi Muhammad SAW, yang ia sedang berperang melawannya. Tapi kala itu adalah kala apa? Kala damai. Ya, karena yakin Nabi nggak akan khianat, damai ditinggal nyambut gawe. Sing aneh niku Muslim tanggane wedi, lah ya mo, tangane rada celutalang. Padahal Abu Sufyan sesadar saja tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tidak akan mungkin khianat.
Sehingga ketika terjadi damai ya wis ditinggal nyambut gawe. Tumaknina, sama sekali tidak ada was bakal diserang ketika mereka dalam keadaan lengah. Ya, kenapa? Karena mereka sudah mengetahui kejujuran Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi, apalagi setelah menjadi nabi. Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, perhatikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan itu sudah kita bahas ketika membahas tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Nah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, demikian. U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna. Lan nabi iki perintah kita bisalati supaya nindakne salat. Wasidqi lan perintah kita supaya jujur. Jare wong Jawa, sapane wong sing jujur, bakale jujur, ora malang. Nah, wal afafi lan jaga ngreksa ing kehormatan. Nanti akan kita kupas masing-masing kalimat itu. Wasilati lan supaya nyambung kekerabatan. Inilah pokok-pokok penting dakwahnya Rasulullah SAW yang dirangkum oleh Abu Sufyan dan diutarakan ketika ditanya, jani Nabi ngajak apa toh? Kok kon gak gelem? Kok kon malah perang? Dengan sejujurnya Abu Sufyan mengatakan itu. Heraklah bikastri alha kelawan dipun kasrah haipun hi, ya, wa fathir ra lan dipun fathah raipun hi ra, wa sukunil qaf lan dipun sukun qafipun hiraq. Nah, ya, huwa utawi sing dimaksud Hiraqla Malikur Rum, raja Romawi, walaqabuhu lan gelaripun Kaisar Romawi Heraklius. Entah Heraklius keberapa. Al-Afaf, di antara yang diperintahkan Rasulullah adalah Al-Afaf. Apa itu Al-Afaf? Dikatakan di sini Al-Kaffu 'anil maharim. Al-Afaf adalah al-kaf, menahan diri saking al-maharim, hal-hal yang diharamkan. Wa khawarimil muru'ah, lan ingkang merendahkan kehormatan. Semua yang mencoreng kehormatan, maka itu kita diperintahkan untuk menahan diri darinya. Itulah diantara item dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-silah, maksudipun silatul arham, nyambung hubungan kekerabatan. Wa kululan sedaya ma menapa amara ingkang perintah sapa Allahu Allah ayu salah supaya disambung. Termasuk diantaranya adalah menyambung shaf. Ini masuk di dalamnya. Karena siapa saja yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya. Nah, wadhalika kang mangkono iku mau bil birri kanthi agawe bagus wal ikrami lan mulyane wa husnul muraah. Ya, wa husnul lan sae al muraat ing dalem bermuamalah. Inilah silah yang dimaksud. Ma yaqulu aba'ukum, termasuk di antara ajakan Rasul adalah meninggalkan apa yang ditinggalkan atau yang disampaikan oleh bapak-bapak kalian, petuah-petuah leluhur. Jami'u ma kanu alaihi min umuril jahiliyah. Jami'u sedaya ma kanu alaihi sing diugemi min saking umuril jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Amma anapun makarimul akhlak yang mulia, faqad ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyutimmaha. Jeung Nabi menika dugi dalam rangka untuk menyempurnakannya. Sehingga tadi saya isyaratkan sabda Rasulullah sallallahu innama bu'istu napa terus liutammima makarimal akhlak.
Ya, sehingga seorang muslim, seorang sunni, apalagi ngaku salafi, mundak suwi ngaji ini kudune mundak suwi bagus akhlaknya. Nah, malah sebaliknya. Ngalor diutang itu diutang, musajane wis ra nek nggon pindah tempat liya, tempat ngaji cari relasi baru, utang ngalor utang itu, usake utange angel, pindah neh. Enek ngono iki, umbukan, lon sering nemoni. Ya. Nah, tidak seperti itu. Wallahu ta'ala. Kisah Hiraklah, kisahipun Heraklius. Kisahipun lamma arikalane kataba nulis surat ilahi dumateng Heraklius sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi. Artinya Rasulullah SAW dalam berdakwah tidak cukup Rasulullah SAW datang kepada mereka, tapi juga Rasulullah SAW berdakwah dengan berkirim surat. Seperti diantaranya surat-surat beliau kepada Heraklius. Dan ini dituliskan oleh Imam Bukhari di awal-awal kitab Sahihnya. Yad'uhu ingkang Rasulullah ngajak Heraklius lil Islam dumateng Islam. Artinya dakwah itu tidak terbatasi kepada kaum muslimin, tidak. Orang-orang kafir pun juga berhak mendapatkan dakwah kita. Nah, karena tidaklah mereka berada di atas kekufuran kecuali yang dominan adalah ketidaktahuannya mereka. Coba seandainya mereka tahu tentang Islam dan baiknya Islam, tentang sunnah dan baiknya sunnah, tentang tauhid dan kemuliaan tauhid dan bagaimana tauhid itu memuliakan hamba pelakunya, maka niscaya mereka akan mengamalkannya dan menerimanya. Wallahu ta'ala. Lamma kataba ilaihi arikalani Rasulullah nulis surat ilaihi dumateng Heraklius, Rasulullah yad'uhu lil Islam, ngajak dumateng Islam. Wa kana dzalika sanata sittin minal hijrah. Lan menika sedaya adalah tahun ke-6 dari tahun Hijriyah. Artinya kejadian pertemuan antara Heraklius dengan Abu Sufyan waktu itu di Elia itu sekitar Palestina, ya, karena waktu itu Palestina adalah di bawah kekuasaan Romawi, ya, dan adalah kafilah dagang kaum musyrikin Quraisy itu. Kalau musim dingin maka mereka berangkat ke Syam, kalau musim panas mereka berangkat ke Yaman. Jadi ke kanan, ke kiri, ke atas sana sampai ke Syam, ke bawah sana sampai ke negeri Yaman. Itulah orang-orang musyrikin Quraisy dahulu. Allah berfirman, ila bihim rihlatas syita'i was-sayf. Nah, ketika Abu Sufyan dan kafilah dagangnya sampai di Elia, waktu itu Heraklius ada di situ, maka Heraklius memanggil mereka. Kenapa? Heraklius tahu bahwa Abu Sufyan adalah dari Quraisy, dari Makkah, dan ia telah sampai kepadanya surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Sepindah mulazamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lisidqi. Rasulullah menika ngugemi kejujuran. Wa syuhratuhu lan kasur kondange kanthi kejujuran kala wau. Wa amruhu bihi lan Rasulullah perintah supaya jujur. Jadi Rasulullah ngugemi kejujuran dan Rasulullah perintah supaya nindakaken kejujuran. Ya, lan Rasulullah SAW kasur kondang, bahkan diakui oleh lawan-lawannya, diakui oleh orang-orang musyrikin. Ya, demikian. Dan itulah ketika Allah Ta'ala belum membukakan petunjuk, maka kefahaman seorang hamba terhadap Islam dan tauhid tidak menjadi jaminan ia mendapatkan petunjuk, karena petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, demikian. Wa syahadatul a'da'i lan persaksian, rekomendasi dari al-a'da'i para musuh. Lahu kangge Rasulullah bidzalika hal itu. Artinya yang merekomendasi bukan hanya sekedar kaum muslimin, bahkan musuh bebuyutannya yang sampai berkali-kali kejadian perang melawannya itu mengakui tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk coba kita cek awake dhewe gitu. Wis terbukti jujur
Apa bojoe cek menyaksikan kejujuran kita? Nyuwun sewu lho nggih. Kurang ya 2000 ora apa-apa. Ya. Saya ulang. Nabi itu diakui kejujurannya oleh musuh-musuhnya. Nah, ya. Sementara kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ingat, termasuk kesuri tauladanan Rasulullah SAW adalah dalam kejujuran. Ya, demikian. Nang salajengipun. Rasul hadzal din. Intine agama menika iku at-tauhid tauhid. Ini inti agama Islam. Ya. Li'annahu sebab tauhid iku mambaul fadail, sumber sedaya keutamaan. Dan dia adalah merupakan syarat sahnya semua amal. Semua amal tanpa tauhid tak akan diterima. Saman mendangani dawuh Allah Ta'ala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Qadimna kami hadirkan ila ma 'amilu kepada apa yang mereka amalkan, min amalin dari amal yang mereka amalkan. Tapi ingat, tanpa tauhid, tanpa iman, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan dia sebagai debu yang habul. Enten regani. Ngawul-awul oleh regani. Raine regani. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahkan orang musyrik pun nanti akan melihat gitu, ganjaranmu ning mergo musyrik napa? Di saat mereka sangat berharap mendapatkan dan memanfaatkan pahala sebab kejujuran dan kesungguhan mereka, tapi tanpa tauhid semua itu sirna, tiada berarti. Makanya saya mengatakan di sini ra'su hadzal din at-tauhid li'annahu mambahul fawaid. Saya tambahkan lagi, bukan sekedar dia mambahul fawaid, tapi dia adalah syaratu qabuli jami'il a'mal. Syarat diterimanya semua amal, tanpanya tidak akan diterima. Di sebagian ayat dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Wa ma, dan tidak ada, mana'ahum, yang menghalangi mereka, an tuqbala minhum nafaqatuhum, diterimanya nafkah mereka, diterimanya sedekah mereka, diterimanya bakti mereka. Apa sebab tidak diterimanya? Illa annahum kafaru billah, kecuali karena kekufuran mereka kepada Allah, wa bi rasuli, dan dengan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebab berapapun amal soleh yang dilakukan hamba tanpa keimanan dan tauhid, tidaklah ia berarti, tidaklah ia bermanfaat, tidaklah ia diterima. Ya, ingkang salajengipun ar-rusulu, para utusane Allah, jami'an sedayane, semua utusan Allah, ursilu ka utus min ajli krono bayani tauhidil haq, menjelaskan tentang tauhid yang sebenarnya. Para utusan Allah, para nabi, para rasul diutus untuk menjelaskan tentang tauhid. Wa qtilai asyirki, lan menanggalkan kesyirikan, wa izalatihi, dan membersihkannya. Tidak ada misi lebih dari itu. Itulah misi perdananya. Ya. Dan karenanya terjadi peperangan antara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin Quraisy. Ya. Bahkan tidaklah seorang itu telah berdakwah kecuali apabila sudah sampai pada titik pembahasan tentang tauhid. Walaupun membahas tentang fadhailul a'mal, walaupun membahas tentang sedekah,
walaupun membahas tentang, namun ketika tidak menyinggung masalah tauhid sama sekali dan menekankan atasnya, belum lagi disebutlah berdakwah. Apalagi apabila audiennya, kondisinya dalam keadaan jauh dari tauhid. Tidaklah apa yang diungkapkan kecuali hanya sekedar tipuan saja. Karena audien akan berharap mendapatkan pahala besar dengan iming-iming dalil-dalil yang ia bacakan, ternyatanya itu semua tersyaratkan harus steril dari kesyirikan. Ya, demikian. Sementara tidak dijelaskan. Ya, kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala ya'muru bi kulli ma yuslihul bashar. Perintah sedaya sing dadekne apike menungso. Wa ya'udu 'alaihim bil khairi lan balike kanthi kesainan di dunya muning dunya wal akhirah tumugine akhirat. Sehingga ada satu kaidah bahwa tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan semua yang diperintahkan Allah kecuali di dalamnya maslahat, baik maslahat yang bersifat murni tanpa kejelekan sama sekali atau maslahat yang bersifat dominan. Artinya maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Demikian juga sebaliknya, tidaklah Allah Ta'ala melarang dari sesuatu yang Allah larang kecuali karena di dalamnya ada mafsadah. Baik mafsadah di dalam apa yang dilarang tersebut, mafsadah murni. Apa itu mafsadah murni? Gak ada kebaikannya sama sekali sehingga dilarang. Atau mafsadahnya, kerusakannya lebih dominan. Ya, demikian. Inilah pakem dalam semua syariat. Syariat Allah Ta'ala. Tidak ada satupun syariat Allah Ta'ala yang keluar dari pakem tersebut. Tidaklah ada yang diperintahkan kecuali ada kalanya murni maslahat atau dominan maslahat. Tidaklah ada yang dilarang kecuali di dalamnya murni mafsadah atau dominan mafsadah. Mafsadahnya lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. At-tanfir minat taqlid al-a'ma. Wonten ing hadis menika ngedohaken saking at-taqlidul a'ma. Taklid membabi buta, norok bontek. Lil abai kangge para bapak wasadati lan para tokoh wal kubaroi lan para pemimpin. Wa bi khassah lan luweh-luweh malih fi umuri dini ing dalem perkara agama. Perkara agama mboten barang kita taklid. Perkara agama kita kedah ngertos dalilipun. Perkara agama umpama ndak ngerti takoni kudu genah-genah sapa sing ditakoni. Ora barang sing gremet terus langsung ditakoni, mboten bareng. Ning kudu dipastikan bahwa yang ditanya adalah ahli ilmu yang berkompeten di bidangnya, yang mengetahui dalil. Ya. Demikian Allah berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu takono sapa sliramu kabeh ahlan dzikri, kepada ahli dzikri. Ora kok sing sorbane 5 kilo ora. Ora kok sing brengose sak lengen-lengen ora. Ya, tapi ahli dzikri, ahli hadis, ahli ilm, ahli kitab was sunnah. Nah, wallahu ta'ala. Ya, jadi taharra al-mufti, nah al-musib, berusaha mencari mufti yang benar, itulah kewajiban seorang awam. Ya. Dan kewajiban seorang mujtahid adalah berijtihad dengan semaksimal kemampuan untuk isabatul haq. Nah, titis yang dalam kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, maka wal hadisu lan hadis menika yadullu nadahaken bi umumi, berdasarkan keumuman lafadzipun, ala sumuli risalatil Islam. Ya, sumul cakupaminpun risalatil Islam, risalah Islam.
Faqad dzakara at-tauhid, nyebatakan tauhid, wal iman, nyebatakan iman, wal akhlak, nyebatakan akhlak, wal ahkam, menyebutkan hukum. Wa hadhihi arkanu hayatil ibad. Inilah pilar-pilar kebahagiaan hidup manusia. Tauhid harus, ya. Nah, kemudian hukum harus, karena tanpa adanya hukum, colong jupu, tiada berharga nyawa, tiada berharga harta. Dan yang terjadi kemudian akhirnya adalah kehancuran dan ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Ya, ketika hukum dibahas, masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab serta kewajiban, maka penataan itulah yang akan terjadi. Kemudian juga akhlak. Akhlak tidak bisa disepelekan. Wa hadhihi arkanu hayati al-insan, dan ini adalah merupakan pilar kebahagiaan hidup manusia. Wallahu taala. Fadhal man yaqra hadis selanjutnya. Barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Allahumma shalli alaihi wasallam. Asyhadu. Naam. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, An Abi Sabitin, saking sahabat Abu Sabit, wakila lan dipun dawahaken Abu Sa'id, wakila lan dipun dawahaken Abul Walid. Maknanya adalah boleh seorang itu memiliki kunyah lebih dari satu. Ya, di sana ada kunyah, di sana ada nama, di sana ada laqab. Doa Imam Ibnu Malik, isman ata wa kunyatan wa laqaba wa zaj'al akhiranna idzasman sahiba. Nah, artinya di sana ada isim nama, di sana ada kunyah, di sana ada laqab. Kunyah adalah disandarkan kepada anak atau kepada bapak. Nah, adapun laqab gelar seperti Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Al-Hafidz. Nah, begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Boleh seorang memiliki laqab lebih dari satu. Nah, dan tidak harus laqab itu disandarkan kepada anak dia sendiri, tidak harus. Karena kitab yang kita bahas ini kitab karya Al-Imam An-Nawawi. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Dia tidak punya anak namanya Abu Zakaria, mau menikah aja belum. Jadi Al-Imam Nawawi termasuk orang yang wafat dalam keadaan membujang. Tapi ini bukan menunjukkan keutamaan membujang. Kayak kowe kaya Nawawi ra apa-apa. Iki sampean ya apa? Turu klembrak, dolanan HP ae. Ngono jare sibuk, ndak sempat rapi. Bahaya kok. Nah, Bang Wildan, ya apa? Bahaya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas, kunyahnya Abdul Abbas. Enggak punya anak namanya Abbas. Kenapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum menikah juga. Nah, sehingga tidak punya nama anak namanya Abbas. Sayyidah Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq, beliau kunyahnya adalah Ummu Abdillah, dan beliau tidak memiliki putra. Ya, karena beliau ditinggal wafat Rasulullah SAW, belum memiliki anak,
dan adalah semua istri Rasulullah. Ikatan hubungan keistriannya dan pernikahan adalah abadi. Berbeda dengan umatnya. Siapapun yang Rasulullah SAW meninggal dan mereka adalah istrinya, itulah istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Sehingga haram bagi siapapun kaum mukminin untuk menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa antankihahu wa gimana? Azwajahu min ba'dihi abada. Kalian tidak boleh menikahi istri-istrinya setelahnya selamanya. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya. Nah, wallahu taala alam. Jadi kita ulang, bolehnya seorang berkunyah walaupun dengan bukan nama anaknya. Abu Hafs, kunyahnya Umar bin Khattab. Tidak ada putra beliau namanya Hafs. Ya, demikian. Walaupun biasanya standarnya namanya kunyah itu disandarkan kepada anak. Dan perlu diketahui juga boleh berkunyah walaupun masih kecil sekali. Cah cowok ini orang dipanggil dengan kunyah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada sebagian dari sahabat kecilnya Rasulullah SAW yang waktu itu punya mainan berupa burung kecil, kemudian mati. Sedih dia. Rasulullah SAW menyapanya dan beliau mengatakan, ya Aba Umair, madza fa'alan Nuwair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nuwair? Nuwair itu burung kecil. Bocah cilik kalau manuk, ya. Biasanya kalau do alon nyelot dipitet, ya mati bocah cilik. Ya, maka kita ulang lagi, boleh walaupun masih kecil berkunyah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kunyah kepada Abu Umair walaupun dia masih kecil. Wallahu taala a'lam. Namanya adalah Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Wa huwa lan panjenengane iku badriyun. Badri, maknanya Badri adalah beliau adalah merupakan veteran perang Badar. Dan inilah kemuliaan tersendiri bagi sahabat yang disebut Badri yang ikut perang Badar. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, Allah Ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, i'malu ma syi'tum, amalkan apapun yang kau ingini, faqad ghafartu lakum, sungguh aku ampuni untuk kalian. Walaupun hadis itu kaitannya dengan Hatib bin Abi Balta'ah, namun maksudnya adalah untuk seluruh mereka yang ikut perang Badar, bahwa mereka dari dosa-dosa dan kesalahan sudah terampuni. Dan itulah kemaksuman secara menyeluruh untuk mereka-mereka yang ikut perang Badar. Wallahu ta'ala a'lam. Radhiyallahu ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi iku kala panjenengan dawuh, isinipun dawuh, man sapane wonge saala sing nyuwun sapa man, Allah nyuwune ning Allah, duduk teng liyane Allah lagi. Siapa saja yang meminta dan meminta kepada Allah, ya, apa yang dia mintakan kepada Allah? Al-syahadata mati syahid bisidkin kanthi sak jujure, dengan penuh harap kepada Allah Ta'ala. Balagha yakti bakal nyampeaken sapa Allah hu ingkang bersangkutan. Balagha yakti bakal nyampeaken hu piyambake Allah manazil syuhada ing kedudukan mati syahid. Siapa yang minta kepada Allah Ta'ala mati syahid dengan sejujurnya, Allah Ta'ala hantarkan kepada derajat mati syahid tersebut. Wa in walaupun mata wafatipun ala firasihi, di atas ranjangnya.
Bolehkah kita menyangka Khalid bin Al-Walid tidak ingin mati syahid? Tidak boleh. Tapi kenyataannya Khalid bin Al-Walid tidaklah wafat kecuali di atas ranjang. Padahal dia adalah jagonya tempur, panglima perang. Tidak ada pertempuran yang beliau hadir di situ sebagai panglima setelah beliau masuk Islam kecuali Allah Ta'ala menangkan. Allah Ta'ala menangkan. Tapi nyatanya beliau tidaklah mati kecuali di atas ranjang. Padahal kalau dilihat dari badan beliau, tidaklah ada satu jengkal badan pun yang tanpa luka. Wong lanang, Pak Indra, kok tipake tatu kuwi lanang tenanan. Lanang kok belusuk kaya ngelungsungi ya. Perlu dikongkon menek kelapa kono ben dakul ben belarut kabeh ben ketok lanange. Lanang panggane ngarep kaca sisiran dan terusnya cekelen sisire guaan. Jeng Nabi dawuh ihsausinu fa inna ni'mata la tadum. Ihsausinu hawula-wula acak-acak kayak kostum pas ngarit ngono Pak Indra. Fa inna monggo sak temene nikmat jenenge nikmat iku la dadu ora bakal langgeng. Nikmat niku ora bakal langgeng. Lho kadang ya nyelopros barang, kadang nglombrot barang, kadang. Tapi ketika masuk masjid gunakan kostum yang terbaik. Ya, aja nemoni Pak RT mluwipis. Ya. Tapi menghadap Allah Ta'ala kaos oblong kayak mburi promosi pisan. La ilaha illallah, ini menyiksa orang-orang yang di belakang Anda. Haram hukumnya karena memudaratkan orang yang di belakang dan mengganggu mereka. Kita ulang, siapa-siapa yang meminta kepada Allah agar dianugerahi mati syahid, pasti Allah Ta'ala akan mengcover yang bersangkutan dan menghantarkan kepada derajat tersebut walau kenyataan real meninggalnya di atas kasur. Wallahu ta'ala alam. Rawa sabun riwayataken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Gharibul hadis kata-kata sulit mengenai hadis menika. Badriyun syahida ghazwata Badrin. Syahidan nyakseni ghazwata Badrin, perang Badar, ex perang Badar, ya, veteran perang Badar. Ya. Asy-syahadah al-qatlu fi sabilillah, terbunuh di jalan Allah. Manazil syuhada darajatihim, derajat tiang-tiang sing mati syahid indallah ing ngarsane Allah. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Sepindah. Sidqul qulub, jujure mana iku sababun sebab libulughil matlub. Nggih, faedah 12 mawon nggih. Kadung arek titik. Sidqul qulub, jujure manah iku sababun libulughil matlub. Sebab sampai dumateng napa sing digayu. Kados tiyang niku lek nyuwun dhateng Allah Taala sak jujure mesti oleh. Jare sinten? Jajalan. Ora usah takon jare sapa. Wa analan sak temene man sapane wong nawa sing niat sapa man sayan sesuatu min amalil birri saking amal kesainan. Usiba piyambake ginanjar alaihi ngatasi kesainan kala wau. Wa illam yaqdir alaihi, walaupun ora mampu au utawa basyarahu memulai walam yutimmahu rong nyampurnane. Wis dilekasi ra teko ngene. Ditulis. Wis niat ternyata ora mampu, ditulis. Wallahu taala alam. Dan ini adalah luasnya rahmat Allah Taala. Niat yang baik menghantarkan pelakunya kepada kebaikan yang ia niatkan. Ingat nomor kali istihbabu talabis syahadah. Sunnah hukume numrih mati syahid. Ngangen mati syahid. Ya. Wal ikhlas fi dzalik, lan ikhlas golek mati syahid. Fa inna mangsak temene al abda kawula iku yanalu martabatah, bakal nggayuh martabate idza tamannaha, akhir-akhir bercita-cita bisidkin kanthi sejujurnya dengan usaha yang dibolehkan. Ya.
Aja sampai jarine pengen mati syahid, usahanya justru bukan usaha mati syahid. Tapi usahanya adalah kezaliman, usahanya adalah menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Seandainya ia ikut mati, bukan mati syahid itu. Nah, bukan mati syahid itu. Nah, karena mati syahid adalah dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillah. Adapun itu adalah mencoreng nama Allah, mencoreng dan menghinakan dan merendahkan Islam, karena Islam tidak mengajarkan demikian. Wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, orang yang dalam keadaan jaminan keamanan tidak boleh dibunuh walaupun dia kafir. Wallahu ta'ala alam. Ingkang terakhir, ikramullah, Allah Ta'ala berdasarkan hadis menika mulyaaken hari-hari ummah kangge umat menika, bahwa mongko Allah Ta'ala yukti paring ha ing umat menika biqalilin kanthi sebab titik minal amal saking amal. Ba'disi sababiyah biqalilin minal amal kanthi sebab amal sing sedidik a'la darajati fil jannah, a'la sak dhuwur-dhuwure ad-darajati derajat fil jannati ning swargane Allah. Bagaimana tidak? Bukan ia sekedar berniat secara real ia tidak mati di jalan Allah, tapi nilainya mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka asy-syahadata fi sabilik, Allahumma inna nas'aluka asy-syahadata fi sabilik, Allahumma inna nas'aluka asy-syahadata fi sabilik. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.